Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang dimulai dengan agak terbalik, jadi yang ini kan begini. Ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini terulang dalam Al-Quran 20 kali. Ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini diulang 89 kali. Ada yang dimulai ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ini ada 1 kali. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab. Ini juga 1 kali. Qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Ini juga 1 kali. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa setiap ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu kita disuruh untuk pasang telinga. Karena setelah itu pasti ada perintah besar atau larangan besar, kebaikan besar atau keburukan besar. Nah, kemarin sudah kita bahas 3 ayat. Yang pertama, larangan mengatakan ra'ina, karena orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina, padahal tujuannya adalah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah kita bahas juga perintah untuk bisabri was salat, sabar dan salat. Kemudian perintah untuk kulu min thayyibat, memakan yang halal-halal. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 178. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan bagi kalian untuk melakukan qisas fil qatla, dalam hal orang-orang yang dibunuh. Kisahnya bagaimana? Al-hurru bil hurri, merdeka dibalas dengan merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, budak dibalas dengan budak. Wal untha bil untha, wanita dibalas dengan wanita. Faman 'ufiya lahu, maka barang siapa yang dimaafkan min akhihi, dari saudaranya, syai'un, sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah dia mengiringi dengan baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah dia menunaikan kepadanya juga dengan baik. Dzalika takhfifun min rabbikum, itu adalah hukum keringanan dari pemelihara kalian, wa rahmah, dan juga rahmat dari Allah. Faman i'tada ba'da dzalik, dan siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka baginya siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk menerapkan hukum namanya hukum qisas. Qisas itu apa? Bunuh balas bunuh. Sebagian orang mengatakan berarti Islam ini kejam. Maka jawabnya adalah tidak kejam, tetapi justru cerdas dan bijaksana. Orang melakukan pembunuhan, balasan yang paling tepat adalah dibunuh. Karena kalau orang yang membunuh hanya di penjara, itu nanti keluar dari penjara bunuh lagi, Pak.
Bahkan di penjara dia bisa mengajari orang-orang supaya melakukan pembunuhan. Tapi kalau dia membunuh, dibunuh, selesai, nggak akan ada lagi yang berani membunuh. Maling juga begitu, maling dipotong tangannya, tidak akan ada yang berani lagi maling karena khawatir tangannya hilang. Kalau maling cuma dimasukkan penjara, keluar penjara maling lagi. Bahkan di penjara bisa maling uangnya sipir penjara. Bahkan di penjara bisa ngajari orang-orang teman-temannya supaya maling yang aman. Nah, maka hukum Islam ini adalah hukum yang paling sempurna. Tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam. Apa kata Allah tentang qisas? Mari kita lihat kata Allah tentang qisas. Walakum fil qisasi hayatun. Surat Al-Baqarah ayat 179. Bagi kalian wahai manusia, di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Maksudnya hukum qisas kalau diterapkan maka menyebabkan manusia itu jadi hidup, tidak ada lagi yang mati. Karena kalau ada orang membunuh dibalas bunuh, lain-lainnya akan membunuh mikir 1000 kali. Kemarin ada yang membunuh, kemudian dikisos. Saya sekarang ingin membunuh, tapi saya khawatir dikisos. Akhirnya nggak berani membunuh. Itulah maksud di dalam kisos itu ada kehidupan, menyebabkan hidupnya manusia. Maka kenapa di Indonesia ini kok banyak pembunuhan? Karena tidak ditegakkan hukum kisos. Dalilnya apa? Ini walakum dan bagi kalian fil qisasi, kalau menegakkan hukum qisas hayatun, akan ada kehidupan. Kalau dibalik, kalau tidak ada hukum qisas akan banyak kematian. Kasus yang besar dulu di KM 50 ada 6 laskar FPI dibunuh. Itu kan kejam sekali, Pak. Kejam sekali itu. Dan seperti itu terjadi berkali-kali sejak zaman Soeharto sampai masa sekarang, pembunuhan-pembunuhan berkali-kali. Kalau kita ingin Indonesia ini aman, sebenarnya Allah sudah ngasih caranya. Ya. Walakum fil qisasi hayatun. Kamu tegakkan hukum qisas, kehidupan akan nyaman. Nah, terus gimana solusinya nih? Pemerintah Indonesia tidak menegakkan hukum qisas. Apakah boleh kita menerapkan qisas? Tidak boleh. Kenapa? Perhatikan, Pak. Ada hukum-hukum namanya ahkam sultaniyah, hukum penguasa. Jadi hukum-hukum yang menegakkan penguasa saja. Kita ini rakyat, bukan penguasa. Maka tidak boleh kita menegakkan hukum qisas. Ada orang maling, kita tangkap, potong tangannya, tidak boleh. Yang boleh siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau menerapkan, beliau dosa. Kalau kita menerapkan, kita salah, karena kita bukan presiden. Ini namanya apa? Ahkam sultaniyah, hukum untuk penguasa. Untuk rakyat nggak boleh. Kita bisanya hanya menyampaikan. Maka saya ini di sini menyampaikan sebenarnya, mudah-mudahan masuk ke telinga Pak Jokowi, demikian juga masuk ke telinga presiden-presiden Indonesia. Kalau ingin Indonesia hidup nyaman, tentram, tidak ada pembunuhan, Allah sudah kasih solusi. Allah sudah kasih solusi. Kenapa orang-orang tidak melakukan? Memang tidak banyak yang paham. Coba kalau kita tidak pernah baca Quran, kira-kira paham tidak? Nggak akan paham. Saya baca, tapi nggak paham maksudnya, sama aja, nggak akan paham. Makanya perlu dijelaskan. Sehingga saya menjelaskan begini nggak salah. Ini malah kewajiban. Kalau saya tidak mau menjelaskan, membiarkan Indonesia seperti ini, ya sudah. Silahkan ditunggu, lama-kelamaan akan semakin banyak pembunuhan. Seandainya penegakan hukum qisas dilakukan, maka pasti kehidupan akan tentram. Allah yang jamin, bukan saya yang jamin. Kemudian kalau orang mengatakan hukum qisas ini menunjukkan Islam kejam, itu berarti nggak paham hukum qisas. Karena kalau ada seseorang membunuh orang lain, itu tidak harus ditegakkan qisas, Pak. Pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, amdun, membunuh dengan sengaja. Ngambil pistol, kemudian ditodongkan di kepala sini, tembakkan, mati. Nah, ini sengaja. Yang kedua, khata'un. Khata' itu tidak sengaja. Seseorang naik motor,
kemudian malam-malam gelap, tiba-tiba ada orang nyebrang, nggak kelihatan, ketabrak, mati, itu namanya khata', tidak sengaja. Yang ketiga, syibhu amdin, mirip sengaja. Seorang bapak marah sama anaknya, ambil sapu, pentung anaknya. Biasanya dipentung sapu nggak mati, Pak. Tapi ini pas malaikat maut datang, maka pas dia mentung, malaikat maut mencabut nyawanya, mati. Ini namanya syibhu amdin, menyerupai sengaja, mukulnya sengaja, tapi bunuhnya tidak sengaja. Atau misalnya panjenengan panah, main panah, kemudian di sana ada di pohon itu di atas ada burung besar, mantap itu kalau saya panah, dipanah. Ternyata jatuh bukan burung, tapi manusia. Panjenengan mengira adalah burung. Nah, itu namanya syibhu amdin, menyerupai sengaja. Dikira burung, ternyata manusia. Manahnya sengaja, tapi bunuhnya tidak sengaja. Dari 3 macam pembunuhan ini, yang bisa dikisos cuma nomor 1, amdun, yang sengaja. Jadi seseorang naik motor, nabrak orang, mati. Bisa dikisos tidak? Tidak bisa, nggak boleh. Nggak sengaja kalau. Demikian juga yang manah tadi di atas pohon, ternyata yang jatuh manusia, itu tidak bisa dikisos. Maka Islam tidak kejam. Kemudian hukum kisos ini ada syaratnya. Syaratnya adalah semua ahli waris dari si korban itu harus sepakat untuk diterapkan kisos. Kalau ada salah satu dari ahli waris tidak mau kisos, maka kisos tidak boleh diterapkan. Misalnya nih, ada bapak dibunuh dengan sengaja, meninggalkan 5 orang anak. 4 orang anak sepakat kisos. 1 orang anak tidak mau, maunya diat atau ganti rugi. 1 nyawa itu nilainya 100 ekor unta. Ini anak ini yang satu ini mikir, kita ini kan orang-orang miskin, sudah lama hidup dalam kemiskinan. Daripada kita menerapkan kisos, lebih baik kita minta diat. Kita akan dikasih 100 ekor unta, dibagi 5 orang, nanti kita kaya-kaya semua, hidupnya nyaman nih. Nah, 100 unta itu Habib Rizik pernah mengatakan harganya sekitar 1 miliar atau 2 miliar nih, tergantung naik turunnya harga unta. Nah, 1 miliar, 2 miliar bagi 5 orang, kan sugih-sugih nih, Pak. Nah, ini yang 4 pilih kisos, yang 1 pilih diat, yang menang yang diat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, semuanya harus setuju kisos. 1 tidak setuju, nggak jadi kisos. Maka ini Islam tidak kejam. Andaikan 5 anak ini semuanya 4-nya dewasa, yang 1 masih bayi, ini kisos nggak bisa diterapkan. Nunggu si bayi gede dulu. Setelah bayi gede ditanya, ini bapakmu dulu dibunuh, kamu masih bayi. Mas-masmu 4 sepakat kisos, kamu pilih apa? Nah, ini si bayi setelah dewasa, dia sudah bisa mikir, dia mikir pilih diat, tetap dimenangkan yang diat. Maka Islam tidak kejam, Pak. Maka penerapan kisos ini harus memenuhi syarat: 1, pembunuhannya secara sengaja. Yang kedua, semua ahli waris sepakat diterapkan kisos. Kalau ada 1 saja yang pengen diat, menang yang diat. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'." Kalau dimaafkan. Dimaafkan artinya tidak terjadi kisos. Ini anak-anak sepakat, udahlah. Ini orang yang membunuh bapak kita itu sudah kelihatan tobatnya. Dimaafkan saja, enggak usah dikisos. Kasihan nanti istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Kita minta diat saja, nah, itu berarti dimaafkan. Dimaafkan itu bisa dimaafkan dari kisos menjadi diat, bisa juga dimaafkan dari kisos menjadi 0, nggak pakai diat, nggak pakai apa-apa juga boleh. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka hendaklah dia membayarkan kewajiban dia dengan baik. Kasih 100 ekor unta sesuai dengan ketentuan Islam. Bayarkan dengan baik, jangan dengan mencaci maki dan sebagainya. Nah, maka ini adalah hukum Islam yang sangat indah, dan Allah mengatakan di sini takhfif,
Ini hukum seperti ini adalah hukum yang ringan. Pertanyaannya, kok bisa disebut ringan gimana? Ringan di sini karena dibandingkan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini cuma ada kisos, tidak ada diat. Nasrani ini terlalu lembek, adanya diat, tidak ada kisos. Nah, Islam gabungkan antara keduanya. Ada kisos, tapi juga ada diat. Kisosnya harus memenuhi syarat-syarat. Kalau tidak memenuhi, maka diat. Nah, inilah yang disebut sebagai takhfif. Hukumnya hukum ringan. Tidak harus kisos, tapi juga tidak harus diat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah indahnya hukum Islam. Dan Allah menjamin hukum Islam kalau diterapkan, maka Allah akan turunkan barokah. Saya tampilkan dalilnya. Ayatnya populer sekali, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna, seandainya ahlal qura, penghuni negeri-negeri, amanu wattaqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan buka kepada mereka barakatin, berkah-berkah dari mana? Minas sama, dari langit atas, wal ardi, dan dari bumi bawah. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan hukum-hukum Allah. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan sebab tingkah mereka sendiri. Ini jaminan dari Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Iman dan takwa, maksudnya apa ini? Iman itu artinya percaya. Jadi semua berita dari Allah dalam Quran kita percaya. Takwa itu maksudnya nurut, taat. Maka aturan-aturannya ditaati. Disuruh kisos, kisos. Disuruh potong tangan, potong tangan. Itu namanya takwa. Maka kalau dilakukan iman takwa, Allah akan buka berkah dari atas dan bawah. Tapi kalau tidak mau iman takwa, maka disiksa oleh Allah. Banyaknya pembunuhan di Indonesia ini siksa dari Allah. Banyaknya maling di Indonesia ini siksa dari Allah. Banyaknya judi online merebak di mana-mana, sehingga banyak yang utang, anak-anak kecil juga mainan judi online, itu siksa dari Allah. Kalau pengen itu semuanya sirna, mudah sekali, kuncinya cuma dua, iman, takwa, cuma dua. Karena Quran itu isinya cuma dua, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, isinya cuma dua. Apa saja? Ada kalanya isinya adalah akhbar, berita. Ada kalanya isinya ahkam, hukum. Yang berita ini wajib dipercaya, itulah yang disebut iman. Yang hukum ini wajib ditaati, itulah yang disebut takwa. Isinya cuma berita sama aturan. Aturannya silahkan diterapkan, takwa. Beritanya silahkan dipercayai, iman. Nah, dua ini dilakukan, berkah turun dari atas dan bawah. Istilahnya apa, Pak? Allah jinawi apa nih? Bunga ripah Allah jinawi. Nah itu saya nggak bisa mengungkapkan karena orang Jawa yang nggak paham Jawa ini. Itu istilahnya ada dalam Quran tadi ya. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Tapi ya kita ini rakyat, kita ini bukan pemerintah, sehingga kita bisanya ngomong dan menjelaskan, menyampaikan. Menerapkan kita nggak boleh. Kalau saya ambil pedang, kemudian ada orang maling, saya tangkap, saya potong tangannya, saya malah salah. Meskipun ustadz, nggak bisa. Meskipun kiai, pesantrennya besar, muridnya ribuan, nggak bisa. Santrinya maling, kiainya nggak boleh potong tangannya, santrinya nggak boleh. Anaknya maling, tidak boleh bapaknya motong tangannya, nggak bisa. Karena kamu bukan penguasa, ini adalah hukum-hukum penguasa yang hanya boleh diterapkan oleh penguasa saja. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini diberi oleh Allah pemerintah yang paham agama. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak paham agama, yang nggak akan diterapkan kayak ini, Pak. Kemudian ayat yang kelima,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian as-syiyam, puasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina untuk orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah dalil kewajiban puasa Ramadan. Jadi yang dimaksud asyam puasa, ini puasa Ramadan. Karena Islam ini mewajibkan puasa secara bertahap. Di awal Islam puasa yang wajib cuma 1 hari, hari Asyura sebelum Muharram. Habis itu turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura dihapus kewajibannya, tapi masih sunnah. Tapi puasa Ramadannya berat. Puasa Ramadannya ringan. Boleh milih, puasa boleh, bayar fidyah juga boleh. Saya nggak mau puasa, saya pilih bayar fidyah, boleh. Meskipun anak muda, boleh. Itu dulu di awal Islam. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, puasa Ramadan wajib bagi yang mampu. Yang boleh bayar fidyah hanya yang tua-tua renta, yang nggak mampu puasa. Tapi puasanya dibuat berat. Puasa itu dari subuh sampai maghrib. Kemudian maghrib boleh makan sampai tidur. Kalau sudah tidur atau sudah isya, maka sudah tidak boleh makan lagi. Jadi cuma sebentar, Pak. Paling 1 jam, 2 jam. Kalau sudah isya udah nggak bisa makan. Puasa lagi. Nah, harus puasa lagi. Ngumpuli istri juga gitu. Ngumpuli istri hanya boleh antara 2 waktu tadi. Kalau sudah tidur kemudian bangun ngumpuli istri, nggak boleh. Itu fase yang ketiga. Fase yang keempat yang sekarang ini, puasa dari subuh sampai maghrib. Maghrib sampai subuh bebas, makan boleh, hubungan boleh. Nah, ini 4 tahap puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kata-kata kutiba dari sisi bahasa itu artinya ditulis, dicatat. Tapi di sini diartikan diwajibkan. Kenapa diwajibkan diungkapkan dengan kata-kata ditulis? Para ulama menjawab, karena semua yang diwajibkan oleh Allah itu sudah ditulis di kitab yang atas. Namanya kitab apa? Allahul Mahfuz. Allah menyebutkan Allahul Mahfuz dalam Al-Quran. Fi lauhim mahfuzin, di dalam lauhul mahfuz. Ini surat Al-Buruj ayat 22. Lauhul mahfuz memiliki nama yang lain. Namanya apa? Fi kitabim maknun, pada kitab yang disimpan. Ini surat Al-Waqi'ah ayat 78. Ada nama yang lain. Fi imamin mubin, di dalam kitab yang nyata. Ini juga Lauhul Mahfuz, surat Yasin ayat 12. Jadi ada 3 nama. Lauhul Mahfuz, imamin mubin, kemudian satu lagi kitabim maknun. Semuanya ini adalah Lauhul Mahfuz. Nah, kewajiban puasa Ramadan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, makanya diungkapkan dengan kata-kata kutiba, ditulis. Pertanyaannya, siapa yang nulis? Siapa, Pak? Yang nulis Allah, tapi nyuruh kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya makhluk namanya Al-Qalam. Al-Qalam artinya pena. Inna awwala syai'in, sesungguhnya yang pertama kali khalaqahullah, diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Fa'amarahu, maka Allah suruh si pena, fakataba kulla syai', maka dia menulis segala sesuatu yakun, yang akan terjadi. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hadis ini sahih. Jadi Allah ciptakan pena. Penanya bentuknya kayak apa? Kita semua nggak ada yang tahu. Pena itu ada 3.
Penanya Allah yang di sini, penanya malaikat mencatat amal manusia, penanya kita nulis. Nah, semua ini namanya pena. Yang dimaksud di sini penanya Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh si pena, wahai pena, kamu tulis segala sesuatu. Maka kewajiban puasa Ramadan ditulis oleh pena ini. Sehingga muncul kewajiban puasa Ramadan. Segala sesuatu. Termasuk sekarang saya bicara di sini, ini sudah ditulis oleh pena. Jadi kok bisa Abu Zaidan rumahnya Solo kok ngisi di sini Sragen? Karena sudah ditulis oleh si pena. Hanya saja tulisannya itu fi kitabim maknun, pada kitab yang tersembunyi, kita nggak ada yang tahu. Kiamat kapan terjadi? Sudah ada di Lauhul Mahfuz, tapi kita nggak tahu. Andaikan kita bisa terbang ke langit, bisa membuka Lauhul Mahfuz, kita akan tahu kapan hari kiamat. Andaikan kita bisa membuka Lauhul Mahfuz, kita akan tahu setelah Pak Jokowi itu presidennya siapa. Tapi kita nggak tahu karena kita bim maknun, kitabnya tersimpan. Saya juga nggak tahu. Saya ngajar di sini ini sampai kapan saya nggak tahu. Tapi sudah ada ketetapannya. Kalau ditetapkan ngajar saya sampai 2034 misalnya, ya berarti nanti 2035 sudah nggak ngajar lagi saya, Pak. Kalau ditetapkan 2025 saya jadi warga sini karena dapat istri kedua dari sini, maka itu ya terjadi kalau ditetapkan. Tapi kan nggak tahu kita. Ini contoh aja Pak, bukan mengharapkan, bukan. Contoh-contoh. Contoh saja. Baik. Kemudian faedah yang kedua, Allah mengatakan di sini diwajibkan atas kalian as-siyam. Siyam maksudnya puasa Ramadan. Dari sisi bahasa, siyam itu artinya menahan. Kenapa puasa disebut siyam? Karena dia harus menahan dari 3. Makan, minum, hubungan suami istri. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatruku ta'amahu. Sabda Nabi bahwasanya khulufu shaim, bau mulutnya orang puasa lebih wangi di hadapan Allah daripada bau minyak wangi misik. Yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makanan, wa syarabahu, dia tinggalkan minuman, wa syahwatahu, dia tinggalkan syahwat, min ajli, karena saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Maka disebut siam itu karena harus menahan dari 3 ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita disuruh menahan makan, minum, hubungan suami istri. Padahal 3 ini adalah kebutuhan manusia. Semua manusia punya 3 kebutuhan ini, Pak. Tidak makan, lapar. Tidak minum, haus. Tidak punya pasangan, pasti terasa tidak senang, susah, gelisah. Bahkan mungkin nggak bisa tidur dan sebagainya karena tidak ada pasangan. Manusia butuh kepada 3 hal ini. Nah, maka kenapa Allah menyuruh kita menahan dari 3 hal ini? Padahal ini adalah perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Allah jawab di sini, dilakukan seperti itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sengaja suruh kita menghentikan makan, menghentikan minum, menghentikan suami istri supaya kita takwa. Takwa itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu taat kepada Allah. Apa sih kaitannya antara takwa dengan puasa? Orang puasa dilatih untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Yang tidak boleh jangan diambil. Ada minuman di dalam kamar kita, tapi siang-siang Ramadan, meskipun nggak ada orang yang lihat, kita nggak boleh minum. Kenapa? Ini bukan hak kita pada siang Ramadan. Nanti kalau sudah malam, baru menjadi hak kita, boleh kita minum. Maka kalau orang yang sudah terlatih puasa, mestinya tidak akan mencuri, karena mencuri itu berarti mengambil barang yang bukan miliknya. Orang kalau puasanya berhasil, tidak mungkin berzina. Kenapa? Karena zina itu mengambil yang bukan haknya. Orang kalau terlatih puasa, puasanya berhasil, tidak akan korupsi. Karena korupsi itu mengambil yang bukan haknya. Nah, maka
orang yang puasa itu fungsi yang utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Fungsinya puasa tidak hanya takwa saja, banyak. Fungsi puasa supaya muncul takwa. Fungsi puasa supaya manusia jadi orang yang sosial, punya sifat sosial. Karena kalau dia lapar, dia akan teringat orang-orang miskin. Kalau dia teringat orang-orang miskin, maka ada rasa sosial kepada mereka. Sehingga melihat orang miskin kelaparan, jadi teringat, ya Allah, saya puasa kelaparan seperti itu, paling enak makan. Nah, akhirnya ngasih makan orang miskin, ngasih minuman untuk orang miskin. Ini membantu. Fungsi dari puasa juga adalah supaya setan tidak mengganggu kita. Karena orang puasa itu aliran darahnya menyempit karena lapar. Setan itu masuk pada aliran darah manusia. Kalau aliran darahnya menyempit, maka dia susah untuk masuk. Jadi mengganggunya susah. Makanya pada bulan Ramadan, ketika kita puasa, kita semangat datang ke masjid, kita semangat baca Quran, ngatamkan Quran, semangat tarawih. Kenapa itu? Karena aliran darahnya sempit, Pak. Setannya ganggunya susah. Nah, begitu puasa Ramadan selesai, maka setannya sudah mudah lagi mengganggu kita. Makanya dalam Islam ada puasa sunnah, itu supaya kita berlanjut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fungsi-fungsi puasa sangat banyak, tapi saya ingin tambah satu saja yang disebutkan dalam hadis. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya tasihhu, sumu, puasalah kalian, tasihhu, maka kalian akan menjadi sehat. Ini adalah salah satu fungsi puasa. Manusia ini oleh Allah diciptakan punya perut. Perutnya ini mengolah makanan. Kalau dia setiap hari mengolah makanan terus menerus tanpa istirahat, itu seperti orang yang melek terus nggak pernah tidur. Orang yang melek terus tidak pernah tidur atau tidurnya kurang, itu nanti cepat mati. Nah, badan manusia juga begitu. Kalau ngolah terus makanan terus nggak pernah berhenti, itu nanti jadi kurang sehat. Maka ibadah puasa ini salah satu fungsinya untuk membuat sehat. Saya jujur ini hadisnya derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai dengan pengalaman dan teori. Silahkan tanya teori para dokter dan yang lain-lain. Mereka pasti sepakat bahwasanya puasa membuat badan jadi sehat. Puasa dalam 1 tahun ini itu seperti kita tidur dalam 1 hari ini. 1 hari kita tidur, bangun fresh. Kalau tidak tidur, nggak akan fresh. Puasa juga gitu. 1 tahun kita puasa, nanti setelah puasa badannya fresh lagi. Kalau tidak puasa sama sekali, mudah sakit-sakitan. Ini yang dapat saya sampaikan, karena tadi ada pesan dari beliau Bapak Tamir untuk dibuka pertanyaan. Maka barangkali ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi maupun secara bebas, dipersilahkan.